Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky dari Indra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja metodologi saya selama di BMKG Bengkulu dengan judul PTSP BMKG Provinsi Bengkulu. Lalu isi dari PPT itu pembahasan ini yaitu tentang proyek itu sendiri, persyaratan utama, tujuan proyek, sekilas pandang data. Untuk yang pertama yaitu tentang proyek itu sendiri, BMKG Provinsi Bengkulu adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menitipkan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan geofisika. Di Provinsi Bengkulu, BMKG memiliki stasiun utama yaitu stasiun meteorologi yang memantau cuaca harian dan memberikan perakiraan, stasiun klimatologi yang menganalisis pola iklim jangka panjang, serta stasiun geofisika yang memantau gempa, tsunami, dan fenomena geofisika lainnya. Informasi dari ketiga stasiun ini dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan tentang proyek ini sendiri, PTSP atau Website Pelayanan Terpadu Satu Pintu BMKG Bengkulu merupakan platform digital terpusat yang dirancang untuk mengangkut permintaan dan penyediaan data informasi dan jasa dari stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Sistem ini memudahkan pengguna dalam mengajukan permintaan data, memantau status pengajuan, dan mengakses informasi layanan BMKG secara cepat dan efisien. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menata proses administrasi, serta memperkuat kolaborasi antar stasiun itu sendiri dalam memberikan layanan data, sekaligus mendukung digitalisasi layanan pemerintahan dan peningkatan informasi kebencanaan serta iklim di Provinsi Bengkulu. Lalu kita akan masuk ke sistem requirement. Yang pertama, framework dan core library, yaitu menggunakan Next.js dan React. Lalu styling dan UI komponen yang menggunakan Tailwind CSS, Material Tailwind, React Icons, dan React Loading Skeleton. Lalu untuk state management dan utility menggunakan IDES, Debounce, dan DOM Purify. Lalu Firebase dan backend service yang menggunakan Firebase dan NodeMailer. Lalu PDF dan dokumen yang menggunakan JS-PDF dan JS-PDF Autotable. Lalu untuk notifikasi dan feedback menggunakan React Hottoast dan React Postify. Untuk interaksi dan media menggunakan emoji picker React, bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu JavaScript. Untuk mata kuliah yang berkaitan, yaitu interaksi manusia dan komputer, yaitu mendesain UI UX, PTSP BMKG Bengkulu, termasuk desain responsif untuk tim, profil, keranjang, form pengajuan saran dan pengaduan, serta bekerja. Untuk metodologi penelitian, saya melakukan observasi, wawancara, studi dokumentasi SOP BMKG, analisis kebutuhan, dan penyusunan laporan magang secara sistematis. Lalu untuk teori bahasa otomata tidak digunakan secara langsung, namun prinsip logika dan alur proses dipakai dalam pembuatan alur form dan validasi input. Untuk teknologi web menggunakan mengembangkan website, PTSP frontend dan backend, membuat API endpoint, integrasi Firebase, NodeMailer, dan deployment ke browser. Untuk mobile programming, tidak membuat aplikasi mobile secara langsung, tetapi menerapkan konsep mobile friendly dan optimasi tampilan mobile pada PTSP. Lalu untuk etika profesinya, yaitu menjaga etika komunikasi dan profesionalisme saat koordinasi dengan tiga stasiun BMKG, mengutamakan solusi yang etis dan bermanfaat bagi publik, dan sesuai dengan persyaratan yang diberikan BMKG itu sendiri. Lalu untuk proyek pengembangan perangkat lunaknya, yaitu mengerjakan sistem PTSP dari tahap analisis, perancangan, coding, hingga pengujian, termasuk fitur live chat, pengajuan kunjungan, dan status transaksi. Lalu untuk praktikum proyek perangkat lunak, yaitu mengimplementasi langsung dari hasil coding ke sistem nyata dan uji coba fitur bersama user internal, yaitu BMKG sendiri. Lalu pengujian perangkat lunak di sini melakukan validasi form, pencegahan CSS, pengecekan bug pada fitur pengajuan data, kunjungan, IKN, live chat, dan invoice yang berkaitan dengan PTSP itu sendiri. Lalu praktikum pengujian perangkat lunak yaitu menguji fungsionalitas dan integrasi antar modul-modul form, API-nya, email notifikasi, serta memastikan sistem berjalan. Lalu untuk praktikum teknologi web, penerapan langsung pembuatan halaman, form, dan komponen web PTSP menggunakan teknologi web. Lalu untuk praktikum mobile programming-nya menguji dan memastikan tampilan responsif desain berjalan di berbagai ukuran layar perangkat mobile. Lalu yang kedua ada persyaratan utama,
yang dimulai dari latar belakang proyek itu sendiri. Yang pertama, permintaan data BMKG Bengkulu masih dilakukan terpisah antar stasiun, yaitu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang kedua, hambatan koordinasi, keterlambatan pelayanan, dan dokumentasi yang kurang terpadu. Yang ketiga, pembaharuan sistem yang lebih baik dan terkelola dengan rapi, serta terintegrasi dengan teknologi yang ada. Untuk metode pelaksanaan dilakukan dengan observasi langsung, lalu ada wawancara dengan staf untuk mengetahui kebutuhan dan kendala apa saja yang terjadi di lapangan, lalu ada studi dokumentasi terkait SOP atau aturan layanan data dan alur persetujuannya seperti apa, lalu masuk ke pengembangan sistemnya itu dimulai dari analisis kebutuhan dasarnya, lalu ada desain UI-nya, back-end dan front-end, termasuk dan integrasinya dipertimbangkan. Lalu untuk terakhirnya pengujian dan evaluasinya ini sistem bersama dengan pihak internal. Lalu masuk ke bagian ketiga yaitu tujuan proyek. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses permintaan data melalui platform digital terpusat. Lalu yang kedua, mengembangkan sistem PTSP berbasis website untuk integrasi pelayanan data di BMKG. Lalu yang keempat ada sekilas pandang, yaitu sedikit review dari tampilan. Untuk tampilan tablet kira-kira seperti ini. Lalu di sebelah kiri atas untuk tampilan desktop atau device PC seperti itu. Lalu yang di sebelah kanan ini smartphone. Untuk materi yang kelima yaitu timeline proyeknya. Pada versi pertama dilakukan pada Januari 2024 sampai bulan Agustus 2024 menggunakan bahasa pemrograman dasar yaitu HTML, CSS, JavaScript dengan menggunakan backend. Itu masih menggunakan serta frameworknya masih menggunakan Bootstrap. Lalu di versi kedua pada bulan September 2024 sampai dengan Desember 2024 sudah menggunakan Next.js dan React serta menggunakan Tailwind. Jadi sudah ada pengembangan pada versi kedua. Lalu untuk versi kedua titik 1 Februari 2025 sampai bulan Juli 2025 di sini menambahkan fitur-fitur dari mulai fitur minor dan fitur mayornya apabila ada kekurangan dan kebutuhan-kebutuhan BMKG yang menjadi dasar acuan kami dalam melakukan proyek ini. Lalu pada Juli 2025 melakukan deployment yaitu di Vercel. Lalu mitra kerja kami selama di BMKG Provinsi Bengkulu antara stasiun klimatologi Bengkulu sebagai koordinatornya, lalu ada stasiun meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, lalu ada stasiun geofisika Kepahyang. Lalu inilah sedikit dokumentasi yang saya lakukan selama program sana. Lalu saya akan mempresentasikan sedikit hasil kerja saya selama magang di BMKG. Yaitu di sini saya membuat secara keseluruhan atau ini kita bisa melihat di dokumen lalu untuk program sini menggunakan API semua sudah terisi satu API jadi untuk itu produk ini bisa lalu di sini tampilan cara sini ada untuk dan di sini untuk ini kita akan tampilan sendiri di sini saya perorangan saya siswa pendidikan jenis kelamin dan nomor. Lalu jika sudah maka data akan disimpan dan tampil profilnya seperti ini. Jadi untuk pengaturan lalu saya juga akan tutorialkan bagaimana cara ya. Pertama kita melakukan pemesanan terhadap yang kita pesan yaitu jika ingin dipesan cukup klik masukkan ke keranjangnya
Jika sudah, maka di data keranjangnya akan muncul pasangan yang sudah kita pesan, yang ingin kita pesan. Jadi jika sudah, kita lanjutkan pesanan. Untuk formnya di sini terdapat 6 jenis form gratis dan 1 jenis form berbayar, yaitu sesuai kebutuhan atau jenis kegiatan yang ingin dilakukan. Jika bersifat publik atau umum, maka dapat menggunakan yang gratis. Dan jika untuk informasi pribadi atau kebutuhan tertentu yang bersifat private, maka dapat menggunakan pelayanan informasi. Tapi ini berbayar seperti itu. Jadi setelah itu kita masukkan setelah kan ini adalah tampilan dari pesanan yang saya sudah lakukan. Untuk kita bisa melihat secara detail darinya, alamat pengirimannya nanti, target emailnya, lalu ada pesan-pesanannya. Jika menggunakan jenis pengajuan, maka di sini akan terlihat lalu pesanannya. Lalu kita dapat mengecek invoice-nya, lalu kita dapat invoice-nya, dan untuk tampilan seperti ini. Lalu pada saat sudah melakukan pengajuan dan pengajuan diproses seperti ini, maka sebagai user atau pengguna kita juga menerima notifikasi email yang dikirim dari BMKG. Jadi sebagai contoh di sana seperti ini. Jadi ini adalah contoh desain email yang sudah saya buat. Jadi pada saat dia sudah melakukan pengajuan atau nanti bayaran dan sebagainya, notifikasinya akan muncul dan diterima oleh user seperti itu. Lalu untuk tampilan responsifnya seperti ini, saya akan simulasikan menggunakan simulator. Jadi untuk tampilan seperti ini, kira-kira jadi untuk tampilan tidak jauh berbeda sebenarnya dengan website, hanya dan pengaturan ukuran saja. Lalu kita akan coba untuk di tablet pun sama, model tampilan seperti ini. Baiklah, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.